Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali untaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang senantiasa memberikan rahmatnya, dialah Allah yang senantiasa memberikan karunia-Nya, dialah Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya, sehingga alhamdulillah hingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditanya, siapakah yang ingin masuk surga? Tentu jawaban dari anak kecil sampai orang dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan, jawabannya pasti dan pasti semua ingin masuk surga. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya surga adalah tempat yang paling kekal, surga adalah tempat yang paling abadi, surga adalah tempat yang paling nikmat di hari akhirat nanti. Namun hadirin sekalian, surga memiliki pintu-pintu. Dan hanya bagi mereka yang memiliki kunci pintu tersebut yang bisa melewatinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan 3 kunci surga berdasarkan beberapa matan hadis. Hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah." Kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah merupakan pondasi dasar apakah seseorang masuk surga atau tidak. Tanpa amalan batiniah ini, tanpa amalan batiniah yang disebut dengan tauhid ini, semua amalan kebaikan manusia tiadalah artinya ketika kita kaitkan dengan keselamatan akhir. Karena hanya bagi mereka yang meyakini dengan sepenuh keyakinannya bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Oleh karenanya hadirin sekalian, tauhid ini, iman ini adalah merupakan pondasi dasar dari semua amalan kebaikan manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati kemudian mengetahui tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita senantiasa mengisi hari-hari kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahi lisan kita dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa memiliki bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua yaitu menegakkan salat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah as-shalah." Kunci surga adalah mendirikan salat. Salat ini adalah merupakan kunci yang kedua setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini adalah merupakan pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah kita meyakini bahwasanya Tuhan adalah tempat satu-satunya, Allah adalah tempat satu-satunya untuk disembah, maka salat ini adalah merupakan pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini hadirin sekalian adalah merupakan amalan lahiriah yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasibu 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Faman salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'alaihi." Amalan seorang hamba yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah di hari akhirat nanti adalah salatnya. Barang siapa yang salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan barang siapa yang salatnya buruk, maka buruklah semua amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ini menjelaskan kepada kita hadirin sekalian bahwasanya jangan pernah meninggalkan salat. Jangan pernah melalaikan salat ini. Karena salat ini itulah yang akan pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Apapun masalah yang kita hadapi, entahkah itu masalah dalam keluarga kita, entahkah itu masalah dalam pekerjaan kita, keluarga kita, lingkungan kita, jangan pernah melalaikan salat ini. Boleh jadi hadirin sekalian, kita melaksanakan salat dengan baik, Allah akan memberikan solusi yang terbaik dari apa masalah-masalah yang kita hadapi tersebut. Hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin inilah yang ketiga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu an bersabda, "Miftahul jannah hubbul masyakin wal fuqara." Kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin ini adalah merupakan ibadah sosial yang diwakili oleh ranah akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala cap orang atau menamakan orang sebagai pendusta agama ketika kita menelantarkan orang miskin maupun anak-anak yatim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'un, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Yaitu orang yang menghardik anak yatim. "Wala yahuddu ala ta'amil miskin." Dan orang yang senantiasa tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oleh karena itu hadirin sekalian, surga ini tidak hanya dilakukan dengan melakukan ibadah personal saja, seperti salat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi hadirin sekalian, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala harus dibarengi dengan ibadah sosial seperti zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin sekalian, di momentum bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Siapa lagi yang akan membantu saudara-saudara kita sesama muslim kalau bukan kita sesama muslim yang membantu saudara-saudara kita? Demikianlah apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.